Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube aku ya. Nah, hari ini aku mau masak daging sapi bumbu genep ya. Bumbu genep itu bumbu lengkap ya. Bumbu lengkap itu terdiri dari jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih gitu ya. Biasanya kalau orang Jawa itu nyebutnya empon-empon ya. Dan ini sudah kita siapkan ya bahan-bahannya. Ini aku pakai daging sapi. Daging sapinya ini pakai 500 gram ya. Ini udah aku potong-potong, udah aku rebus ya sampai empuk ya. Tergantung seleranya teman-teman mau kayak apa empuknya ya. Pilih yang setengah ada lemak-lemaknya seperti ini ya, yang bikin sedap masakan kita ya. Dan kaldunya tuh nggak usah dibuang ya. Jadi teman-teman bersihin aja busa-busa yang tadi atasnya waktu merebus dagingnya, biar bersih seperti ini ya. Ini tadi aku rebus pakai daun jeruk seperti ini, biar ngilangin bau anyirnya ya. Oke. Bumbu yang pertama kita pakai ada bawang merah. Ini aku pakai bawang merahnya tuh agak banyak ya, karena bawang merahnya juga punya kuning kecil-kecil seperti biasa ya. Kalau menurutku yang kecil-kecil tuh lebih sedap soalnya ya. Jadi aku pakai lebih banyak. Ini aku pakai 25 siung ya bawang merah. Misalkan teman-teman nggak suka terlalu banyak, boleh ya dikurangin. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya aku pakai 9 siung ya. Kemudian ada cabai rawit seperti biasa. Ini aku pakai cabai rawit agak banyak karena aku suka pedas ya. Kalau teman-teman nggak suka, boleh dikurangin ya. Kemudian ada kemiri. Kemirinya aku pakai 9 butir ini biar tambah gurih ya. Kemudian ada merica bijian. Aku pakai setengah sendok teh merica ya ini. Kemudian ada ketumbar bijian juga, ini aku pakai 1 sendok teh ini ya. Kalau teman-teman ada yang bubuk boleh ya, biar mudah nguleknya ya, biar nggak capek. Kemudian ada daun jeruk, aku pakai 2 lembar. Kemudian ada kunyitnya 1 ruas dan sedikit jahe ya. Jahenya ini sekelingking, seruas kelingking seperti ini ya, kecil. Jadi nggak usah banyak-banyak biar nggak terlalu kayak jamu ya. Kemudian ada lengkuasnya 1 jempol ini besar, bisa dikeprek, diiris atau diparut ya. Oke. Kemudian ada daun bawangnya 1 batang. Dan di sini aku juga pakai tempe ya 1 papan. Ini tempe ini boleh pakai, boleh enggak ya. Kalau teman-teman nggak suka, nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya. Kemudian kita pakai 2 macam santan ya, santan encer dan santan kental. Ini santan kentalnya aku pakai 1 mangkok ya, seperti ini. Dan juga ini ada santan encernya. Ini ya, segini ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, mau banyak atau mau sedikit kuahnya. Teman-teman kira-kira sendiri ya. Oke. Nah, kalau teman-teman pakai santan instan, kaldu dari daging tadi itu jangan dibuang ya. Sisakan agak banyak. Kaldunya kita pakai dan tinggal ditambah dengan santan instannya. 1 bungkus yang kecil itu sudah cukup kental ya. Oke. Dan jangan lupa garam, gula serta penyedap ya kalau suka. Oke ya, bahan-bahannya sudah lengkap semua dan saatnya kita mulai masak. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke ya, yang pertama kita panaskan minyak. Terus kemudian kita goreng cabenya dulu ya, karena aku pakainya tuh cabenya agak banyak ya, jadi biar nggak langu, jadi kita goreng dulu ya. Kalau teman-teman pakainya sedikit, langsung aja diulek ya. Oke, jangan lupa ditutup ya. Oke ya, setelah matang kita angkat, kita tiriskan, kita matikan dulu kompornya ya. Cabenya seperti ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita mau haluskan ini ketumbar. Kemudian ada merica. Kemudian ada jahe sama kunyit ya. Kita kasih sedikit garam kasar. Kalau teman-teman gak punya garam kasar, pakai yang halus juga nggak apa-apa ya. Oke, ini kita haluskan. Oke, kemudian kita masukkan bawang putih. Kita haluskan.
Kemudian bawang merahnya juga masuk ya. Ini kita ulek sedikit-sedikit biar nggak capek ya. Oke, kemudian kita masukkan kemirinya juga ya. Oke ya, udah halus. Kita masukkan lengkuasnya. Ini boleh dikeprek atau boleh diiris-iris saja kayak ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan daun sirupnya. Ya. Bumbunya ini kita sisihkan dulu. Kita taruhin dulu ya. Terus cobeknya nih buat ngulek cabenya. Oke, kita ulek kasar-kasar aja ya. Oke ya, seperti ini aja. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita mau iris tempenya. Ini tempenya nih boleh diiris sesuai selera ya. Mau dicuil-cuil pakai tangan boleh, mau diiris tipis boleh ya. Ini sesuai selera aja. Seperti ini boleh ya. Oke, kita sisihkan dulu. Seperti ini. Kemudian daun bawangnya ya. Kita rajang. Kasih minyak secukupnya untuk numis bumbunya ini ya. Masukkan bumbu halus. Kita tumis sampai harum ya, sampai layu. Kemudian setelah kami kita masukkan daun bawangnya ya. Kita tumis lagi. Wangi ya. Kayak tumis bumbunya itu agak sedikit tanak ya. Biar tidak ada langu-langunya. Setelah seperti ini kita masukkan santan encernya sedikit ya. Sedikit aja seperti ini. Oke ya, seperti ini. Kita tunggu dulu agak mendidih. Kemudian kita masukkan tempenya ya. Dan juga dagingnya ya. Ini kita biarkan meresap dulu ya. Oke ya, setelah meresap seperti ini kita masukkan semua santan yang encer ya. Kuahnya ini sesuai seleranya teman-teman ya, mau banyak mau sedikit boleh. Oke, kita biarkan mendidih dulu ya. Sambil diaduk seperti ini ya, biar santannya nggak pecah. Kalau pecah itu nggak enak ya, santannya jadi misah antara air sama santan. Bumbuin dulu ya, biar ngeresep. Kasih garam secukupnya, sesuai seleranya. Kemudian gula pasir secukupnya juga ya. Dan kemudian kaldu bubuk. Cring, cring. Selera ya, sedikit aja diaduk-aduk seperti ini ya, biar ngeresep. Baunya. Oke ya, kemudian setelah meresap seperti ini kita masukkan santan kentalnya.
kita aduk lagi, biarkan mendidih dulu ya. Ini jangan lupa dicicipin ya sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ambil yang nggak pedas, misalnya buat anak-anak ya, ini teman-teman pisahin dulu ya sebagian sebelum dikasih cabenya tadi. Oke ya, ini udah tak kurangin untuk yang nggak pedas ya, jadi anak-anak bisa makan. Dan sekarang tinggal dikasih cabai ya, seperti ini. Aduk. Baunya cabai itu langsung bikin selera makan ya. Merah-merah. Oke, ini biarkan sebentar dulu. Oke ya, setelah meresap semua, cabenya juga udah kecampur ya, ngelesep. Kita matikan kompornya. Dan ini dia teman-teman, daging sapi bumbu gendepnya udah jadi seperti ini ya. Enak banget kan ya, kelihatannya aja udah enak banget ya. Yang aku maksud seperti ini ya, ada lemak-lemaknya seperti ini yang enak ya. Ini yang bikin sedap soalnya ya, seperti ini. Jadi kuahnya juga tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya. Oke, semoga teman-teman semua suka sama video aku hari ini, dan semoga resepnya ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah. Selamat mencoba resepnya ya.